Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas usaha A akan mempresentasikan PowerPoint kami mengenai etilen diklorida. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Hikmal Rizky Abi Yusuf dengan NRP 004, Muhammad Rajwa Sabik Syarifuddin dengan NRP 011, dan saya sendiri Muhammad Zikri Fuadi dengan NRP 025. Di sini kami akan membahas yang pertama definisi dan sifat, yang kedua kegunaan, yang ketiga skala produksi, dan yang keempat nilai ekonomi. Yang pertama adalah definisi dan sifat. Etilen diklorida atau 1,2 dikloroetana adalah senyawa kimia dengan rumus molekul C2H4Cl2 berupa cairan tidak berwarna seperti minyak dan mempunyai aroma manis seperti kloroform, serta bersifat sangat beracun. Selanjutnya sifat-sifat. Sifat-sifat terbagi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang instrumennya dapat diteliti, dianalisis, dan diukur tanpa mengubah susunan utama zat. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan tertentu. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika etilen diklorida diantaranya memiliki wujud berupa cairan seperti minyak, tidak berwarna, beraroma manis seperti kloroform, memiliki berat molekul 98,96 gram per mol, titik didih 84 derajat Celcius, titik beku min 35 derajat Celcius, densitas atau massa jenis 1,253 gram per cm kubik, tekanan kritis 53,7 atmosfer, volume molar kritis 181 cm kubik per mol, suhu kritis 290 derajat Celcius. Adapun tekanan kritis, volume molar kritis, dan suhu kritis merupakan keadaan di mana suatu zat berada pada titik kritis. Di mana titik kritis sendiri adalah titik di mana suatu zat tidak dapat dibedakan antara fasa cair dan fasa uapnya. Selanjutnya viskositas pada 20 derajat Celcius sebesar 0,84 centipoise. Viskositas adalah ukuran kekentalan zat yang menyatakan besar kecilnya gesekan pada fluida. Kemudian kalor laten penguapan sebesar 77,3 kilokalori per gram. Kalor laten penguapan adalah jumlah panas yang diperlukan persatuan massa zat pada titik didihnya hingga terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas seluruhnya pada kondisi suhu tetap. Selanjutnya konduktivitas panas sebesar 0,812 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Konduktivitas panas adalah suatu besaran intensif zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Dan yang terakhir kelarutan dalam air pada 20 derajat Celcius sebesar 0,869 gram per 100 ml air. Yang kedua sifat kimia. Sifat kimia etilen diklorida diantaranya bersifat korosif terhadap logam, mudah terbakar dan karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Kemudian dihidroklorinasi atau pirolisis etilen diklorida pada rentang temperatur 340-515 derajat Celcius membentuk vinyl klorida dan hidrogen klorida. Lalu klorinasi termal pada temperatur 600 derajat Celcius membentuk perkloroetilen, karbon tetraklorida, dan hidrogen klorida. Lalu reaksi dengan natrium sulfida membentuk polisulfida polimer dan natrium klorida. Kemudian reaksi dengan amonia membentuk etilen diamin, amonium klorida, dan air. Lalu reaksi dengan natrium sianida membentuk suksionitril dan natrium klorida. Dan yang terakhir, reaksi hidrolisis dalam larutan basah membentuk etilen glikol dan natrium klorida. Ya, saya Muhammad Rajwa Sabik Syarifuddin dengan NRP 5004201011 akan menjelaskan bagian kedua yaitu kegunaan dari etilen diklorida. Di mana di sini etilen diklorida ini memiliki banyak fungsi, salah satunya di dalam industri. Di sini ada 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai bahan baku pembuatan vinyl klorida monomer, yang kedua sebagai pelarut senyawa kimia seperti pada industri tekstil, industri karet, industri cat, dan industri tinta. Lalu yang ketiga sebagai pengolah lemak binatang, dan yang keempat sebagai pelarut ekstraksi seperti minyak, vitamin, dan nikotin.
Ya, kemudian di sini ada fungsi lain dari etilen diklorida, diantaranya sebagai pipa PVC, aditif bahan bakar, produk farmasi, di mana yang di produk farmasi ini di bagian eh, tutup pilnya ya, pil yang plastik itu. Kemudian solusi pembersih kering, lantai, film berwarna, pestisida atau fumigan, dan produk pembersih. Ya, kemudian bagian ketiga skala produksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan ketiga, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Mariski dan NRP 541 jadi apa itu skala produksi? Skala produksi atau kapasitas produksi adalah banyaknya jumlah produk yang bisa diproduksi oleh suatu pabrik atau suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya satuan yang digunakan adalah ton per tahun. Jadi pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar berapa ribu ton per tahun gitu. Lalu skala produksi atau kapasitas produksi itu erat kaitannya dengan gimana sih suatu negara memenuhi kebutuhan produk tersebut. Dalam hal ini tuh gimana sih Indonesia memenuhi kebutuhan EDC. Jadi ternyata sampai saat ini Indonesia masih mengimpor EDC sebesar rata-rata 8.758.000 ton per tahun dari berbagai negara. Artinya apa? Artinya kapasitas produksi EDC di Indonesia itu masih belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kenapa bisa kapasitas produksi EDC itu tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri? Salah satu faktornya adalah pabrik yang produksi EDC itu masih tergolong rendah di Indonesia ini. Beberapa pabrik yang produksi EDC di Indonesia antara lain yaitu PT Asahi Mas Chemical dengan kapasitas produksi sebesar 470.000 ton per tahun. Terus yang kedua ada PT Solvindo Adi Usaha dan kapasitas produksi sebesar 370.000 ton per tahun. Nah, mengingat kebutuhan dunia akan EDC yang selalu meningkat setiap tahunnya, serta tingginya angka impor EDC di Indonesia, maka mendirikan pabrik EDC itu merupakan salah satu solusi dengan melihat peluang ekspor yang cukup baik di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga dan mempertimbangkan beberapa aspek yakni data ekspor impor EDC di Indonesia, data skala produksi EDC di luar negeri, dan ketersediaan bahan baku, maka perancangan kapasitas produksi pabrik EDC dapat dilakukan. Artinya apa? Artinya saat kita ingin merancang atau membuat suatu pabrik yang produksi EDC, maka eh, kapasitas produksi yang akan kita tentukan tuh bisa ditinjau dari 3 aspek ini. Misalnya, nah, jika ditinjau dari data ekspor impor EDC di Indonesia. Untuk ekspor EDC di Indonesia pada tahun 2013 itu sebesar 318 ton per tahun. Lalu untuk 2014 itu 347.000 ton. Di tahun 2015 215.000 ton, 2016 263.000 ton, dan 2017 288.000 ton. Sedangkan untuk data impor EDC di Indonesia di 2015 itu sebesar 5.754.000 ton, 2016 10.763.000 ton, 2017 9.861 ton, terus 2018 itu 16.640.000 ton, dan di 2019 itu mencapai 20.645.000 ton. Data impor ini juga di rata-rata sebesar 8.700.000-an ton. Sudah sesuai dengan yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, jika data ekspor impor itu kita masukkan ke Excel, terus terhasilkan itu kita tinjau. Nah, perkiraan kebutuhan EDC pada tahun 2024 dapat mencapai 320.000 ton per tahun hingga 370.000 ton per tahun. Sehingga dibutuhkan kapasitas produksi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya jika kita ingin merancang sebuah pabrik yang kapasitas produksi ditinjau dari data ekspor impor ya angka yang harus kita tentukan ya sebesar antara 320.000 ton sampai 370.000 ton per tahunnya. Selanjutnya jika kita tinjau dari data skala produksi EDC di luar negeri. Di luar negeri itu ada pabrik ICI Australia Ltd yang kapasitas produksinya 3.000 ton per tahun. Ada perusahaan Stauffer California yang
kapasitas produksi 154.000 ton, PPG 2.000 ton, Goodrich 453.000 ton, Gorsi Pacific 725.000 ton, dan Dow sebesar 816.000 ton per tahunnya. Nah, berdasarkan data tersebut, pabrik EDC yang berdiri di dunia itu mempunyai kapasitas produksi dengan kisaran 3.000 sampai 816.000 ton per tahunnya. Jadi bagi kalian yang ingin persaingan bisnis kalian itu berada di ranah dunia, maka data-data ini bisa kalian jadikan acuan untuk menentukan kapasitas produksi pabrik kalian. Selanjutnya, jika ditinjau dari ketersediaan bahan baku. Bahan bakunya EDC itu berupa gas etilen dan gas klorin. Nah, pabrik penyedia bahan baku itu harus kita pilih dari dalam negeri untuk menghindari ketergantungan dari luar negeri serta untuk meminimalisir biaya. Selain itu, kapasitas produksi pabrik bahan baku tersebut juga akan mempengaruhi kapasitas produksi pabrik kita. Karena itu, ketersediaan bahan baku dan lokasi penyedianya menjadi aspek penting dalam merancang kapasitas produk suatu pabrik. Bisa kita lihat contoh kasus nyatanya, yaitu pabrik EDC ternama di Indonesia, yaitu PT Asahi Chemical dan PT Sofindo Adi Usaha yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Dua-duanya sama-sama berdiri di daerah Cilegon, Banten. Kenapa begitu? Karena di daerah Banten itu ada pabrik yang produksi gas etilen, yaitu PT Chandra Asri, di mana gas etilen itu adalah salah satu bahan baku untuk membuat EDC. Nah, PT Chandra Asri dengan kapasitas produksi 550.000 ton per tahun ini berlokasi di Banten, sehingga mendirikan pabrik EDC di lokasi tersebut itu merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi EDC pabrik. Ya, saya Muhammad Rajo Sabik Syarifuddin dengan NRP 5004201011 akan melanjutkan kembali membahas bagian yang keempat, yaitu nilai ekonomi. Nah, di sini kita masuk ke pasar etilen diklorida, di mana etilen diklorida dapat disingkat EDC atau dapat dikenal juga sebagai dikloretan. Ini adalah cairan yang tidak berwarna dengan bau seperti kloroform. Nah, di mana etilen diklorida ini juga merupakan hidrokarbon terklorinasi yang memiliki banyak kegunaan, diantaranya untuk menghasilkan monomer vinil klorida dan prekursor utama polivinil klorida atau PVC. Nah, etilen diklorida ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti sangat mudah terbakar, beracun, dan karsinogenik. Akan tetapi meskipun begitu, dikloretan ini dapat dengan mudah didaur ulang dan digunakan kembali di fasilitas yang sama untuk penggunaan lebih lanjut. Nah, tapi di sini terdapat beberapa kendala seperti pasar dikloretan ini sangat bergantung pada pasar PVC dan industri konstruksi, terlebih masalah kesehatan yang terkait dengan EDC dan pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu yang menjadi kendala utama bagi pasar. Kemudian di sini ada analisa dampak dari COVID-19 itu sendiri, yaitu yang pertama menjadi efek global yang tidak menguntungkan dari virus corona sudah terbukti dan akan berdampak besar pada etilen diklorida di tahun 2020. Kemudian penyakit ini telah menyebar ke lebih dari 100 negara dan mengakibatkan kematian besar-besaran di seluruh dunia. Oleh karena itu, ekspor dan impor, manufaktur global, pariwisata, dan sektor keuangan semuanya mengalami kerusakan parah. Kemudian tekanan ekonomi global yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan kembali meningkat, di mana wabah virus telah menambah faktor bahaya bagi perkembangan ekonomi internasional yang sudah lambat. Akhirnya banyak kelompok internasional menyatakan bahwa ekonomi global sedang mengalami masa sulit sejak krisis keuangan. Nah, kemudian di sini ada lockdown yang berdampak pada terhambatnya ekspor dan impor berbagai barang. Selain itu juga ketidakpastian yang tercipta di pasar dalam pola pembelian konsumen telah mengakibatkan terhambatnya etilen diklorida ini. Nah, adapun di sini faktor pertumbuhan dan tren pasar akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Di sini meningkatnya permintaan etilen diklorida untuk produksi monomer vinil klorida akan mendorong pertumbuhan permintaan pasar etilen diklorida. Permintaan tersebut antara lain seperti pipa, jendela, pintu, lantai, dan lain sebagainya. Namun kekurangan yang dimiliki oleh etilen diklorida yaitu toksisitas ini yang tinggi karena tekanan uapnya yang tinggi juga dapat menghambat pertumbuhan pasar untuk pasar etilen diklorida. Nah, akan tetapi penggunaan
penggunaan etilen diklorida ini juga dapat digunakan sebagai prekursor 1,11 trikloroetana yang digunakan untuk proses dry cleaning, bisa menciptakan peluang bagi pasar etilen diklorida tersebut. Nah, berikut merupakan beberapa tren pasar. Di antaranya ada 3, yaitu meningkatkan aplikasi resin PVC untuk mendorong permintaan pasar etilen diklorida, kemudian lonjakan permintaan bensin untuk melengkapi pertumbuhan pasar etilen diklorida, lalu dan yang terakhir peningkatan fokus pada industrialisasi dan sektor otomotif telah menyebabkan pertumbuhan pasar. Nah, di sini sedikit penjabaran dari 3 tren pasar tersebut, yang dimana ini juga merupakan penjelasan lebih lanjut dari bagian kedua tadi yang merupakan kegunaan dari etilen diklorida. Di sini ada aplikasi resin PVC, di mana PVC ini adalah plastik terbesar ketiga dalam hal produksi dan konsumsi. Nah, PVC sendiri menemukan berbagai aplikasi dalam pipa dan perlengkapan, lantai, kabel daya dan sinyal, film dan lembaran, dan aplikasi lainnya. Nah, dalam hal produksi monomer PVC atau vinyl klorida, etilen diklorida ini digunakan sebagai salah satu bahan baku utama yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong permintaan etilen diklorida pada tingkat pertumbuhan yang sehat. Nah, kemudian di sini ada lonjakan permintaan bensin, di mana sementara industri minyak ini dijadwalkan untuk pertumbuhan yang stabil karena meningkatnya permintaan bensin dan bahan bakar. Nah, vendor ini telah berkonsentrasi pada perluasan kapasitas kilang untuk memenuhi peningkatan permintaan produk minyak mentah. Secara konvensional, etilen diklorida ini digunakan sebagai pemulung timbal dalam bensin, dan sebagai hasilnya peningkatan permintaan bensin atau bensin diperkirakan akan memicu permintaan etilen diklorida dalam waktu dekat. Ya, kemudian di sini ada industrialisasi dan sektor otomotif. Peningkatan urbanisasi dan intervensi pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik dan swasta telah menyebabkan konsumsi etilen diklorida itu sendiri. Selain itu, etilen diklorida juga digunakan untuk produksi etilen amina yang kemudian digunakan sebagai penghambat korosi, minyak pelumas dan aditif bahan bakar, surfaktan dan pengawet kayu. Dan juga digunakan untuk produksi bahan kimia lain seperti trikloroetan, trikloroetilen, dan vinyliden klorida. Di sektor otomotif sendiri, sebagian besar digunakan untuk pembuatan komponen mobil seperti panel instrumen mobil dan selubung kabel listrik. Nah, dari sekian banyak penjelasan tren pasar itu menunjukkan bahwa etilen diklorida ini produk-produknya ini lebih dicari oleh masyarakat karena selain harganya yang terjangkau, kualitasnya juga cukup baik karena tahan lama dan mudah untuk dirawat jika produknya ini berupa kayak seperti aksesoris rumah gitu, kayak meja atau mungkin lantai atau mungkin jendela dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat sumber yang kami pakai dalam mencari informasi di bagian nilai ekonomi ini, di mana sumber ini menjelaskan kegunaan nilai ekonomi etilen diklorida yang cukup meningkat di masa pandemi di beberapa tahun yang lalu. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.